Saya akan membahas mengenai perkataan JK ya. Dalam suatu dialog tentang kedaulatan rakyat sepertinya. Di situ ada Rocky Gerung dan ada Ade Armando dan ada banyak lagi sepertinya. Dia mengatakan bahwa setiap presiden itu tujuannya sama, yaitu sama-sama ingin memakmurkan rakyatnya. Kemudian tujuan sama ya, tapi jangan cara presiden yang lama itu harus diikuti oleh presiden capres selanjutnya, kan seperti itu. Kalau presiden ikut campur itu namanya kedaulatan presiden, padahal negara kita kan kedaulatan rakyat, katanya begitu ya. Jadi program presiden selanjutnya itu tidak perlu dilanjutkan, bisa tidak perlu dilanjutkan sepertinya seperti itu. Terus yang perlu dilanjutkan adalah program pemerintah. Ya, menurut saya di sini sepertinya memang seolah-olah jika itu memisahkan antara presiden dan pemerintah, kan seperti itu. Padahal menurut rakyat presiden itu ya pemerintah, kan gitu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa tujuan itu sama, memakmurkan rakyat, nah, rakyat boleh bertanya, rakyat yang mana yang akan dimakmurkan, kan seperti itu. Boleh kan rakyat bertanya seperti itu. Tujuannya sama, yaitu memakmurkan rakyat. Dan program presiden selanjutnya tidak harus diikuti untuk capres selanjutnya, tidak harus diikuti. Capres selanjutnya boleh membuat visi misi, gagasan visi misi yang lain, kan seperti itu. Katanya caranya berbeda. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang untuk membuat visi dan misi bagi capresnya, kan seperti itu. Nah, di sini dia mengatakan bahwa jika presiden itu turut campur, maka itu namanya kedaulatan presiden, bukan kedaulatan rakyat. Padahal ya, presiden itu kan sebetulnya kalau tidak dipisahkan kan juga pemerintah. Berarti pemerintah sekarang ini itu kan sudah mempunyai programnya sudah dijalankan seperti yang dirasakan dan dilihat oleh rakyat, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada presiden capres kemudian melihat apa yang sudah dikerjakan dan melanjutkannya, apakah itu salah? Seperti halnya untuk capres yang lain, dia memiliki visi misi untuk memakmurkan rakyat dengan cara yang berbeda, tidak melanjutkan atau tidak mengikuti cara presiden yang sekarang. Itu ya tidak salah ya. Tapi juga tidak berarti bahwa yang mengikuti itu menjadi istilahnya adalah kedaulatan presiden, sedangkan yang tidak mengikuti adalah kedaulatan rakyat. Bukan seperti itu. Framing seperti itu salah. Sehingga di sini kalau nanti misalkan ya yang menang itu tetap adalah presiden yang mengikuti cara visi misi presiden sebelumnya, maka rakyat itu terframing sudah, yaitu berarti akibat pembicaraan JK ini rakyat itu terframingnya begini, rakyat yang memilih presiden yang melanjutkan visi misi presiden sekarang itu berarti adalah kedaulatan presiden, bukan kedaulatan rakyat, dan itu tidak sah. Akhirnya akan berpikiran seperti itu. Padahal visi misi itu boleh apa saja. Silakan capres yang lain memiliki gagasan dan visi misi, kemudian nanti dituangkan dalam karyanya, silakan, tidak masalah. Sedangkan
presiden yang capres yang satunya itu memiliki visi misi untuk mencapai kemakmuran rakyat itu dengan melanjutkan mengikuti cara presiden sebelumnya. Itu juga nantinya kalau dia terpilih tetap kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan presiden. Presiden ikut cawe-cawe tidak masalah kan? Itu karena apa? Dia punya program dan agar programnya bisa dilanjutkan, kan seperti itu. Nah, ternyata program yang sekarang ini kan rakyat puas dengan program yang sekarang ini. Apa salahnya kalau dilanjutkan menjadi sampai dengan titik akhir dari target itu? Apa salahnya? Kan tidak semuanya kan berhak untuk mengutarakan visi misinya. Visi misinya mengikuti presiden sekarang atau visi misinya tidak mengikuti presiden sekarang, itu adalah hak capres, bukan kedaulatan, tapi hak capres. Begitu. Kedaulatan rakyat adalah memilih visi misi yang disampaikan capres-capres itu. Jadi Pak JK jangan membuat framing seperti itu ya. Nanti di kemudian hari apabila yang menang itu adalah presiden yang membawa visi misi presiden yang sekarang, maka nanti akan terus bergulir, yaitu bahwa presiden ini demokrasi kita itu adalah kedaulatan presiden. Itu salah besar loh Pak. Itu salah besar. Itu bukan kedaulatan presiden, tetap kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang memilih. Rakyat memandang visi misinya itu kok melanjutkan apa yang sudah dirasakan oleh rakyat sekarang. Perkara ada capres yang memiliki visi misi yang lain, silakan. Dan kalau tidak terpilih, ya jangan sakit hati. Terus pendukungnya jika tidak atau relawannya, jika ternyata presiden yang diusung itu tidak terpilih, juga tidak panas membara di hatinya dan terus marah sampai bertahun-tahun seperti itu. Ini yang kejadian seperti yang pada presiden yang sekarang ini kan seperti itu. Karena kemarahan dari para pendukungnya ya akibat tidak terpilihnya, dia salah membawa visi misinya menurut saya. Dan rakyat sudah cerdas, jadi jangan dibodohi lagi. Rakyat yang cerdas itu jangan dikatakan bodoh lagi. Jadi menurut saya seperti itu ya. Jadi yang mengikuti cara presiden sekarang ini bukan dikatakan kedaulatan presiden loh, tetap kedaulatan rakyat, begitu ya. Dadah, menurut saya itu. Baik sahabat sekalian, itulah penjelasan yang cukup terperinci dari Ibu Retno. Dan dari penjelasan ini seharusnya Yusuf Kala malu mendengar pernyataan atau penjelasan ini. Karena ternyata seorang ibu ini lebih paham jauh daripada mantan wakil presiden Indonesia, Yusuf Kala. Pada beberapa kesempatan, Yusuf Kala sering menyampaikan terkait dengan kedaulatan rakyat. Beliau berbicara seperti ini karena ya beliau tidak menginginkan capres sekarang akan melanjutkan program kerja dari presiden sebelumnya. Dan itu tentunya pasti yang dituju adalah antara Jokowi ke Ganjar ya. Artinya bahwa Ganjar ketika terpilih pasti akan melanjutkan program dari Jokowi. Dan ini memang dari penjelasan Ibu tadi sangat luar biasa. Karena Pak Yusuf Kala justru menyampaikan bahwa jika presiden yang sekarang ini terpilih melanjutkan program kerja presiden sebelumnya, berarti tidak lagi menjadi kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan presiden. Nah ini sesuatu yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat salah ini. Harusnya seorang negarawan seperti Pak Yusuf Kala tidak perlu memberi ya statement seperti ini. Dan kita bersyukur ada seorang ibu yang sudah cukup tua ini mampu melihat secara jeli ternyata hal-hal atau apa saja yang diambil oleh Capres Ganjar Pranowo itu tidak keliru. Dan kalaupun terpilih dan dia melanjutkan program kerja Jokowi, itu malah lebih bagus. Kenapa? Dia harus melanjutkan program kerja dari presiden sebelumnya. Karena presiden sebelumnya itu bukan kaleng-kaleng.
kepuasan, survei kepuasan rakyat saja itu 80-an%. Nah, kalau 80-an% kemudian dia tidak melanjutkan, itu sangat keliru. Beda dengan ada capres yang mengusung ya dari koalisi perubahan dan perbaikan. Jadi banyak hal dirubah, nama jalan dirubah, nama rumah sakit dirubah, ya macam-macam dirubah dan diperbaiki. Bahkan lambang negara pun dirubah. Dari lambang burung Garuda Pancasila dirubah menjadi ya gambar seperti wayang atau batik itu. Ya, kita bersyukur bahwa ibu ini mampu memberikan penjelasan dengan baik sehingga seluruh rakyat Indonesia yang menonton bisa paham.